Busa kelapa sawit merupakan komoditas strategis dengan berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Ya, namun pemirsa, kontribusi besar sawit ini menimbulkan konsekuensi bagi lingkungan sosial ekonomi negara. Di Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember, isu tata kelola sawit kembali mengemuka, terutama dugaan praktik korupsi dan penyimpangan demokrasi. Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko, menilai kalangan elit yang menguasai lahan-lahan konsesi sawit di Indonesia bisa menjadi faktor penentu dalam praktek demokrasi Indonesia. Karena elit ini penting, kemudian elit ini juga akan turut dalam tahap tentu bisa menentukan apakah demokrasi bisa terus berlanjut ataukah demokrasi akan mundur. Apakah praktek korupsi dalam demokrasi masih toleransi atau tidak lagi ditoleransi, gitu ya. Ini yang saya kira membuat elit tidak bisa diabaikan dalam politik Indonesia, dan juga ketika kita membicarakan demokrasi, membicarakan korupsi, kita tidak pernah bisa melepaskan kepentingan elit mereka. Sebagai salah satu faktor penentu, maka transparansi dalam pengelolaan sawit juga diperlukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dalam sektor sumber daya alam. Keberadaan elit lain itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena demokrasi yang makin mahal itu mengandaikan sebetulnya kepemilikan akses pada sumber-sumber finansial yang cukup besar. Dan itu hanya bisa disumbang oleh mereka yang menguasai sumber daya dalam kekuasaan besar. Nah, sumber daya itu ada pada diantaranya adalah pemilik kebunan kelapa sawit, gitu ya. Nah, mereka ini bagian dari elit, gitu ya. Bahkan menjadi mungkin lingkar inti pucuk kekuasaan di Indonesia. Sementara itu, antropolog politik dari Universitas Amsterdam, Profesor Ward Berenschot, melalui Zoom menilai ongkos pemilu di Indonesia sangat mahal akibat keharusan menyediakan mahar politik. Hubungan antara pemilu yang mahal yang saya tadi sampaikan dan pelanggaran perizinan di sektor sawit. Karena akibat ongkos politik begitu tinggi, kasih dana dengan harapan setelah pilkada atau pilgub akan ada untungan untuk perusahaan. Berenschot berharap reformasi elektoral setiap 4 tahun sekali di Indonesia bukan fokus pada pengurangan jumlah parpol, tetapi juga bagaimana cara mengurangi ongkos politik. Korupsi dalam perizinan, penggelapan dan penghindaran pajak, serta berbagai persoalan terkait kebocoran perdagangan masih menjadi tugas yang harus diselesaikan pemangku kepentingan dan bahkan pemimpin Indonesia hasil pemilu mendatang. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Hoirudin, iNews melaporkan.